Selamat pagi teman-teman semua, para penderita gangguan asam lambung dimanapun saja Anda berada saat ini. Semoga dan mudah-mudahan Anda terus diberikan kesabaran dan keikhlasan hati dalam menjalani gangguan penyakit asam lambung ini sampai sembuh. Dan kali ini kita akan membahas perut kembung dan begah karena gangguan asam lambung. Nah, pada season video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menanganinya, solusinya bagaimana caranya untuk menangani perut kembung dan begah akibat gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Namun sebelum itu saya akan mengajak Anda dulu pada teman-teman semua ya yang masih baru menemukan channel ini, dimohon keikhlasan dan kesudiannya untuk memberikan dukungan ya. Kami minta dukungannya kepada teman-teman semua ya untuk melakukan subscribe ke channel kami guna untuk mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload video terbaru di channel kami, dan Anda akan mendapatkan notifikasi dari kami ya. Terus juga kalau dirasa video ini bermanfaat ya, kami minta dukungan like-nya dan juga dukungan sharingnya ya. Mohon dibagikan video ini ke teman-teman Anda ya, agar channel kami dapat berkembang dengan baik ya. Klik bagi di bawah video ini dan klik mau di-sharing kemana, mau dibagikan kemana. Misalnya dibagikan ke Facebook, langsung klik logo Facebook, atau mau dibagikan ke WA, langsung klik logo WA-nya atau WhatsApp-nya. Terus terserah Anda mau dibagikan kemana video ini, itu terserah Anda ya. Kami sampaikan terima kasih apabila Anda telah melakukannya. Semoga amal baik Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bermanfaat untuk Anda semuanya sekeluarga, dan Anda semuanya yang lagi sakit semoga cepat diberikan kesembuhan dan dilancarkan rezekinya, dipanjangkan pertobatannya, dipanjangkan umurnya, dan juga diberikan kesejahteraan bersama keluarga Anda tercinta di sana ya. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman semua, sebelum kami melanjutkan pembahasan kita tentang perut kembung atau perut begah karena gangguan asam lambung ya, kita saksikan dulu yang mau lewat ini. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, para penderita gangguan asam lambung dimanapun saja Anda berada saat ini. Berjumpa kembali dengan saya, Marmuci Kota Pelkot. Dalam season kali ini saya akan membahas tentang cara bagaimana mengatasi perut kembung akibat gangguan asam lambung ini. Bagi penderita gangguan asam lambung ya, sudah wajarlah kita sering mengalami perut kembung dan begah, itu wajar-wajar saja ya. Karena saya ya sampai saat ini masih kadang-kadang kalau salah makan itu kadang-kadang sering kembung, sering begah perut saya ya. Jadi gak usah khawatir dan gak usah cemas lagi. Itu memang wajar terjadi bagi kita semua sebagai penderita gangguan asam lambung ya. Kita itu tidak boleh cemas lagi dan tidak boleh stres lagi akibat karena kembungnya perut kita itu karena gangguan asam lambung. Yang penting kita sudah mengecek diri kita pada dokter spesialis penyakit dalam dan sudah divonis ya, kalau kita itu tidak apa-apa hanya karena gangguan asam lambung saja, maka penyakit kita itu hanya di situ. Jadi kita itu tidak boleh berpikiran yang negatif ya, berpikiran kemana-mana tanpa ujung pangkalnya. Artinya kita itu harus mengetahui terlebih dahulu penyakit kita itu gangguan apa atau penyakit apa. Nah, baru setelah divonis oleh dokter, maka itulah penyakit kita. Biasanya kita itu sebagai penderita gangguan asam lambung ya, sering tidak percaya ya, sering
orang yang mengatakan pada kita itu, termasuk dokter kita, kadang-kadang kita itu tidak percaya bahwa kita sudah terkena penyakit asam lambung. Karena kenapa? Kebanyakan dari kita-kita ini, para penderita gangguan asam lambung ini, karena dilanda anxiety. Anxiety itu adalah kecemasan yang berlebihan. Kebanyakan yang dialami oleh kita-kita ini yang seperti itu. Karena kecemasan yang berlebihan, maka kita akan cemas dan terus berpikiran yang enggak ya. Yang tidak akan terjadi, ya kita pikirkan akan terjadi begitu. Ya sudah saya jelaskan di video-video yang sebelumnya tentang anxiety. Nah, sedangkan psikosomatis itu adalah respon tubuh. Misalnya pikiran kita sedang merasakan sensasi yang kita rasa begitu. Misalnya kita merasakan kayak mau mati begitu. Lah terus tubuh akan merespon juga pada pikiran kita. Artinya berkontak langsung pada pikiran tubuh itu. Karena pikiran itu pusat perintah yang akan dilontarkan kepada seluruh tubuh kita ya. Misalnya pikiran kita merasakan sensasi takut mati, merasakan sensasi lemas kayak mau mati ya. Maka tubuh kita akan merespon. Langsunglah kita akan loyo begitu. Itu yang dinamakan psikosomatis. Dan juga kadang-kadang itu kita merasakan mau pingsan kadang-kadang itu. Saya sudah merasakan juga kayak gitu ya. Ya, karena itu kita merasakan kayak mau pingsan, terus kayak lemas badan itu kayak karena kekurangan gizi kita ya. Kekurangan kadar gula, pokoknya tubuh kita itu serba kekurangan. Karena kenapa? Karena pencernaan kita itu masih belum membaik atau lagi kacau di dalam lambung kita begitu. Sehingga pencernaan kita tidak bisa mencerna makanan kita dengan baik dan akhirnya tubuh kekurangan gizi, kekurangan nutrisi, kekurangan serat, pokoknya serba kekurangan. Nah, makanya direkomendasikan bagi kita sebagai penderita gangguan asam lambung untuk selalu memasukkan makanan-makanan yang bergizi pada tubuh kita yang sekiranya tidak mengganggu lambung kita. Bagaimana cara mengatasi perut kembung atau perut begah karena gangguan asam lambung ini cukup mudah ya. Cukup mudah caranya ya. Dan kita tinggal mempersiapkan bahan-bahannya saja. Yang pertama kita harus menyiapkan air putih. Nah, setelah itu kita merebusnya ya di panci ya. Air putih itu direbus ya. Terus kita sediakan juga jahe ya. Jahe itu dikupas kulitnya dan dipotong-potong secara bentuk kecil gitu. Kecil-kecil dipotong-potong. Terus diletakkan di dalam gelas. Begitu. Di dalam gelas ya. Nggak usah banyak-banyak jahenya ya. Cukup segini saja ukurannya ya. Yaitu segini saja itu cukup seperempat jempol begitu ya, seperempat jempol ya, diiris kulitnya, dikupas kulitnya dan diiris-iris gitu sampai kecil-kecil, terus diletakkan di dalam gelas. Setelah air itu direbus sudah matang, sudah panas ya, diangkat itu air dari kompor begitu, dituangkan ke dalam gelas ya, sampai gelasnya penuh begitu. Setelah itu kita kasih gula seperempat sendok aja ya, seperempat sendok makan begitu. Sekiranya seginilah gulanya gitu, terus dimasukkan ke dalam gelas juga. Terus diaduk. Ya. Itu diaduk ya, terus dibiarkan sampai air yang dituangkan yang mendidih itu di dalam gelas sampai benar-benar agak dingin begitu. Sekiranya hangat-hangat kuku ya, kita itu boleh meminumnya secara pelan-pelan, perlahan-lahan ya. Dan kita tenangkan diri ya. Rileks begitu, duduk manis begitu. Di mana di teras rumah atau di mana ya, kita santai, duduk begitu. Sambil minum, menikmati air wedang jahe itu secara perlahan-lahan begitu. Nanti ya, biasanya kalau saya juga pernah mencoba seperti itu, berhasil.
Setelah 5 menit 10 menit itu akan bereaksi dalam tubuh kita, air jahe itu, wedang jahe itu akan bereaksi. Nah, biasanya itu akan terus mendorong gas keluar di dalam tubuh kita gitu. Itu yang membuat kita begah, membuat perut kita gitu kembung itu karena adanya gas di dalam lambung kita gitu. Karena disebabkan oleh kadang-kadang itu pemicu utamanya ya, penyebab utamanya yang menimbulkan begah dan kembung ya, bagi kita sebagai penderita gangguan asam lambung itu ya karena pencernaan kita itu masih belum membaik, masih belum mencerna makanan dengan baik begitu. Akhirnya ya timbullah gangguan seperti gas yang bertumpuk di dalam lambung begitu ya. Tidak keluar gitu ya, lambat keluarnya begitu karena tidak normal pencernaan kita pada waktu itu begitu. Jadi itu caranya, kita membuat obat herbal saja ya, obat alami untuk mengeluarkan gas di lambung kita begitu ya. Caranya seperti tadi, minum secara perlahan-lahan, dan juga waktu kita minum usahakan kita itu tenang, hilangkan pikiran-pikiran yang negatif, hilangkan pikiran-pikiran yang takut dan cemas itu, takut karena penyakit, takut karena apa saja itu hilangkan, tenangkan dan pasrahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jalani saja dengan ikhlas apa ya yang dirasakan kita setiap hari itu jalani, sambil melakukan aktivitas yang ringan, dan juga jaga stresnya, jangan sampai stres begitu. Tenangkan diri Anda ya, tenangkan pasrahkan kepada Allah begitu setiap hari begitu ya, setiap waktu, setiap habis sholat memohon kepada Allah begitu. Allah pasti akan memberikannya ya, pasti akan memberikan kesembuhan itu pada kita semua yang benar-benar memohon kepada Allah begitu ya. Untuk Mbak ya yang bernama Latifah itu sudah saya jawab di video ini ya, bagaimana menangani perut kembung dan begah akibat gangguan asam lambung ya. Jadi hanya seperti itu Mbak caranya ya. Semoga dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya begitu. Ya baik teman-teman semua ya, untuk yang lagi parah-parahnya saya doakan dari sini semoga teman-teman semua segera sembuh dari penyakitnya dan tetap konsisten dalam menjaga 3P-nya dengan baik, dan juga konsumsi air putih secukupnya ya, minimal 8 gelas per hari, dan juga jangan sampai berlebihan juga kalau minum air, nanti keracunan air ya. Ya seperti itu dulu teman-teman semua ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada teman-teman semua, atau dari tingkah laku saya yang kurang sopan pada Anda semuanya, saya Marmuci Kota Pelkot mohon maaf yang sebesar beratnya, karena saya termasuk manusia biasa yang tidak akan pernah menghindar dari kesalahan yang saya lakukan begitu. Al insanu mahalul khoto wan nisyan. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.